Halo, selamat pagi. Apa kabar pemirsa? Berjumpa kembali dengan saya Subki Abdul. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari ini mewacanakan untuk memperbolehkan kampanye di lingkungan kampus. Lantas, akankah ini bermanfaat atau justru malah jadi petaka? Selengkapnya dalam Kabar Nusantara. Kembali lagi di Kabar Nusantara, sudah bersama kami hadir dua narasumber kami, Bapak Hugo, anggota Komisi 2 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Selamat pagi Pak, apa kabar? Pagi. Sehat ya Pak? Ya, alhamdulillah sehat. Dan juga bersama kami sudah hadir Bapak Pangi Syarwi Caniago, pengamat politik. Selamat pagi Bang Pangi. Pagi. Sehat ya Bang? Alhamdulillah sehat. Gimana nih Pak Hugo, sudah menyiapkan list-list nama kampus? Ini kalau misalnya kita ngomongin soal bagaimana wacana dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari ini memperbolehkan wacana terkait dengan pasal 280 ayat 1 poin H Undang-Undang Pemilu tahun 2017. Tanggapan Pak Hugo gimana? Iya, saya kira kan kampanye di kampus itu menurut saya itu wajib. Ya, karena kampus ini kan sebetulnya tempatnya kelompok-kelompok atau insan ilmiah. Insan ilmiah ini kan pasti punya metodologi cara berpikir. Oleh karenanya maka saya pun mendukung cara pandang Bung Hasyim bahwa memang ke depan ini kampanye itu harus teruji. Ya, calon-calon presiden, wakil, calon-calon DPR, DPD, DPRD memang harus teruji di kampus. Oke. Karena kita bicara kepemimpinan, kita bicara tentang leadership. Kita bicara tentang leadership, kita bicara tentang inner beauty, kita bicara tentang cara pandang, kita bicara tentang keteladanan seseorang. Ini hanya bisa dikaji dengan kajian ilmiah. Dan kalau kita bicara ilmiah, maka kita bicara tentang kepemimpinan itu sendiri. Jadi dia tidak berdasarkan pada isu, ya, lebih kepada pandangan-pandangan keilmuan yang pasti bisa bermanfaat buat negara, bangsa, dan masyarakat. Itu. Jadi Pak Hugo setuju apa yang disampaikan oleh Ketua KPU untuk akhirnya memperbolehkan kampanye di lingkungan kampus seperti itu? Ya, karena memang undang-undang. Oke. Undang-undang nomor 7 2017 itu di pasal 180 ya? 280? 281 H itu kan memperbolehkan kampanye di kampus dengan catatan. Pertama, tidak membawa atribut, itu sudah pasti. Oke. Supaya netralitas calon itu atau partai itu jelas. Yang kedua kan diundang oleh kampusnya. Iya kan? Berarti kan kira-kira Pak Mangi ya mungkin ya. Jadi kampus itu harus menyediakan kesempatan yang sama kepada semua calon dan kepada semua partai politik. Oke. Untuk diuji semua pemimpin, siapapun dia, siapapun calonnya harus diuji oleh akademisi, diuji oleh insan akademis. Itu sudah pasti. Bang Pangi apakah setuju? Tapi kalau misalnya ini juga ada perbedaan pendapat dari Bawaslu yang bahkan ini akan mengancam untuk mempidanakan. Ini kalau misalnya padahal undang-undangnya sama, tapi ada perbedaan pendapat dari KPU dan juga Bawaslu. Kalau menurut pandangan Bang Pangi sendiri gimana, Bang? Kalau saya sebelum soal setuju atau tidak setuju ya, ini kan apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim ini adalah sesuatu terobosan baru. Oke. Yang sebetulnya ini tidak dianggap relevan gitu untuk dilakukan. Yang kedua adalah kampus atau yang dibilang oleh Pak Agua tadi saya sepakat ya. Pak Agua bilang bahwa institusi ekosistem pendidikan atau perguruan tinggi itu adalah sumurnya peradaban ilmu ya, pengetahuan dan pusat dialektika. Dan di situ juga muaranya kepada ilmu pengetahuan. Jadi di situ sebetulnya bagaimana kita menguji capres-cawapres kita itu disitulah tempat untuk muaranya untuk diuji. Oke. Diuji visinya, diuji idenya. Karena
kampus itu adalah gudang pikiran, jadi tentu di situ juga dibedah. Ekosistemnya udah pasti sangat membangun dialektika itu, tesis, antitesis, sintesis, dan mereka bertanya. Nah, itu yang menjadi penting bahwa kampus itu adalah tempat yang paling tepat gitu untuk menguji kompetensi, kapasitas, narasi, pikiran-pikiran yang ada dari partai politik, dari bupati, wali kota, dari calon presiden, dari anggota DPR. Itulah tempat yang paling menurut saya tepat ekosistemnya untuk menguji pikiran mereka, apa yang mereka bawa. Bagaimana mereka mengatasi sebuah permasalahan, bagaimana cita-cita mereka, mereka punya bagaimana mengatasi semua persoalan yang ada. Di situ diuji. Nah, yang kedua adalah kita kan terbiasa bahwa kampanye hari ini, misalnya Pak Ugo ya, motor rame-rame, kemudian kampanye terbuka, kemudian ada dangdutan itu dalam bentuk maksudnya adalah hiburan di panggung-panggung hiburan, kemudian yel-yel gitu ya. Nah, saya mengatakan itu bukan tidak penting. Tetapi ini kan kehilangan substansi kita. Kehilangan level demokrasi kita agak terganggu. Kualitas indeks pembangunan manusia untuk menguji kemampuan, kapasitas itu mestinya kan di tempat yang tepat gitu. Nah, kalau kemudian di tempat tadi ada panggung hiburan tadi, kemudian di konvoi kendaraan, kemudian di lapangan, itu kan tempatnya juga tidak bisa menguji gitu kapasitas. Itu hanya sebagai bentuk bagaimana menghibur saja gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya poin ketiga adalah Undang-Undang Nomor 7 tahun 17, Undang-Undang Pemilu itu ya, Pak Ugua kan bilang bahwa apa yang dibilang Pak Hasyim kan sebetulnya saya setuju juga bahwa yang dilarang itu adalah menggunakan fasilitasnya. Tapi untuk kampanye di tempat pemerintah, di pendidikan dan di tempat ibadah itu tidak dilarang sebetulnya. Tapi menggunakan fasilitas itu yang dilarang gitu. Nah, artinya sebetulnya kalau kita lihat apa yang disampaikan kemarin saya diskusi sama Prof. Ramlan Surbakti gitu ya. Beliau mengatakan bahwa di Amerika Serikat sebenarnya kan role model kita punya arah ke situ gitu. Intensitas demokrasi kan di situ. Nah, itu kan tidak ada pernah partai politik, presiden dilarang untuk ke kampus gitu. Untuk menyampaikan pikiran, narasi, ide dan gagasannya tidak dilarang sama sekali. Nah, kalau di Indonesia misal mengambil jalan tengah, bisa saja jalan tengahnya adalah tidak harus calonnya, tapi ada tim-tim ya relawan, tim sukses atau orang-orang yang bisa menyampaikan pikirannya, gagasannya ke kampus untuk menyampaikan apa yang ada dalam. Tetapi yang Pak Agua bilang tadi tidak harus menggunakan pakaian baju partai politik itu juga bagus. Tetapi yang penting bagaimana apa yang ada di benak orang, di benak masyarakat, apa yang ada di benak beliau orang tahu gitu. Sehingga kita kan hari ini kan begini ya, kita lucu jadinya. Kita hari ini begitu ada pemerintahan DPR atau presiden atau partai politik atau bupatinya nggak kompeten, kita marah-marah hari ini. Padahal kita nggak pernah uji dia di Padahal kampus kita waktu juga itu. nggak nyoblos juga mungkin. Nah sekarang kita nyalain mereka nggak bisa kerja. Sementara kita nggak pernah nguji mereka. Tidak pernah kita misalnya fit and proper test lah. Ini cocok nggak jadi pemimpin orang kayak begini? Substansi penting. Iya, substansi penting. Yang terakhir adalah ini kan bukan soal transaksional pragmatis saja. Jadi politik gencu, politik pencitraan, politik hanya adu transaksional isi tas misalnya, ini menurut saya juga nggak relevan lagi di Indonesia gitu. Karena kita ini negara maju. Sudah level kita ini negara leading settle, sudah menjadi negara yang menjadi miniatur dunia yang disorot oleh dunia. Nah, artinya kalau kita masih gaya-gaya kompoi-kompoi, hanya sebagai panggung dangdutan gitu ya. Ini kan menghilangkan wibawa bangsa kita gitu. Bahwa ini mestinya clear di kampus gitu. Dan kita akan tanyakan semuanya. Dia cocok atau tidak gitu. Cocok atau tidak. Tadi juga Pak Ugo juga mengatakan ini tidak menggunakan atribut dan juga mendapatkan kesempatan yang sama. Seperti apa nanti mekanismenya? Jangan dijawab sekarang Pak Ugo. Kita akan kembali tetap di Kabar Nusantara.
Kembali lagi di Kabar Nusantara. Pak Hugua, bagaimana akhirnya mekanisme bahwa benarkah nanti partai politik tidak akan menggunakan atribut dan juga bagaimana mekanismenya seluruh partai politik misalnya ataupun juga seluruh calon pemimpin kepala daerah mendapatkan kesempatan yang sama seperti apa nanti Kak? Apakah yang KPU juga atau Bawaslu yang mengatur atau dari pihak partai politik yang juga mengatur bekerja sama mendapatkan undangan dari pihak-pihak kampus seperti itu? Kalau dari Pak Hugua gimana pandangan? Jadi saya kira ini kan akan diatur nanti oleh PKPU dan Perbawaslu otomatis ya. Tadi kan ada benturan sebetulnya. Ini kan kita belum duduk antara Komisi 2 DPR RI, KPU, Bawaslu dan pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kemendagri ya. Nah, saya merasa dan apa yang disampaikan Pak Angis tadi sudah benar bahwa ekosistem politik Indonesia itu berbeda dengan 5-10 tahun yang lalu. Ya. Kan sebetulnya dilarangnya di kampus ini kan berawal dari tahun 78 dulu, masih ingat ya? Saat itu dianggap kampus tidak normal di dalam dunia politik. Karena memang kondisinya pada saat itu di rezim Orde Baru itu kan serba semua terkontrol dengan baik ya. Bukan berarti salah, tidak. Itu benar juga karena zamannya. Tapi sekarang kampus itu sudah bukan lagi istilah normalisasi kampus lagi. Itu harus dinormalkan kembali karena kampus hampir jauh dari politik. Sementara kita bicara kepemimpinan, kan kita bicara tentang kita bicara tentang cara pandang. Ya, visi misi ini kan kita bicara cara pandang. Ya, kita bicara tentang niat seorang pemimpin. Dari niat itu kan Anda menentukan langkah-langkah. Kalau niatnya saja, visinya saja rendah, langkah-langkahnya kecil karena apa? Yang berkembang ini kan masih isu-isu, ya, masih isu apa? Isu yang seperti ini bagaimana kampanyenya? Ya, bahwa penyanyi yang memang menghibur masyarakat saja, mengumpul orang itu untuk menghibur. Ya, seperti apa kepemimpinan yang bisa kita hasilkan kalau kita bicara kualitas? Oleh karena itu maka ekosistem negara kita sekarang coba keren kan? Sekarang kan kita presidensi G20. Ya. Ini kan ekosistemnya beda. Oleh karena itu maka menurut saya kampus harus normal kembali. Kalau kemarin di zaman Daud Yusuf normalisasi kampus, sekarang kampus harus normal. Tidak bisa lagi tabu bicara politik. Bahkan menurut saya para rektor seluruh Indonesia harus bisa membuat satu diskusi internal di mereka, ya berdasarkan PKPU dan Perbawaslu nanti yang kita akan rumuskan ke depan nanti. Mereka memang harus secara bijaksana mengundang kepada semua partai politik bahkan seluruh calon ke kampus mereka. Dan mereka jadwalkan dan semua calon diberikan kesempatan, semua partai politik diberikan kesempatan yang sama. Dan kalau itu diatur, saya kira proses pemilu itu akan semakin keren. Kualitas mencari seorang pemimpin berdasarkan pada amanah undang-undang itu akan semakin berkualitas. Jadi tidak lagi karena kemampuan isitas. Tidak lagi kemampuan karena dia hanya bisa main di sosmed saja. Bukan lagi kemampuan dia karena hanya mampu mendatangkan artis-artis ibu kota yang bisa menggetarkan dunia. Bukan ke sana lagi. Tapi lebih kepada value. The value of leader itself. Cara pandang dia, niat dia pertama, cara pandang dia lalu bagaimana. Langkah-langkah konkret yang Anda bisa rumuskan di dalam Anda ketika Anda menjadi presiden, wakil presiden atau menjadi anggota DPR, DPD maupun bupati gubernur, wali kota di. Tapi Bapak bisa menjamin bahwa tidak ada penggunaan atribut sama sekali nanti walaupun nanti di dalam aturannya seperti itu ya Pak ya, harus ada aturan yang lebih jelas lagi. Saya kira kalau jelas di aturannya, mahasiswa itu orang inovator kok. Mahasiswa itu inovator dan di kampus ini kan ada sistem yang kuat di sana. Saya kira semuanya bisa dieliminir itu masalah-masalah. Bang Pangi, idealnya seperti apa nih Bang? Kalau nantinya dibuka untuk akhirnya wacana kampanye di kampus, debat publik kah? Atau bagaimana penyampaian visi dan misi kah? Idealnya seperti apa Bang? Ya, itu format itu sebetulnya kan itu teknis ya. Ini kan soal apakah memang kampanye ini tetap akan kita larang di kampus atau memang tadi kampanye itu tidak dilarang di kampus, di dunia perguruan tinggi sebagai ekosistem intelektual, penghubung antara politisi dengan kaum intelektual. Jadi menurut saya itu shelter lah ibaratnya itu. Jadi terkoneksinya antara politisi dengan intelektual itu ada di kampus. Tidak di lapangan, tidak di tempat konvoi tadi, tidak di tempat panggung artis tadi gitu. Nah, disitulah titiknya gitu, titik intelektual dengan politisi. Nah, ngumpulnya di mana? Shelternya itu adalah ekosistem pendidikan perguruan tinggi tadi.
Yang kedua adalah bagaimana teknis kampanyenya nanti modelnya, itu kan diatur nanti. Oke. Bagaimana panggung debatnya misalnya. Kemudian apakah nanti ada fit and proper testnya, uji kelayakannya, atau nanti ada uji kompetensi kapasitas masing-masing mereka, KPI-nya seperti apa, key performance indicator yang dibutuhkan untuk mengisi sosok kepemimpinan ini gitu. Jadi apakah dalam bentuk debat, apakah dalam bentuk panggung dialektika mereka untuk menyampaikan orasi-orasi kebangsaannya, orasi-orasi tentang permasalahan yang dihadapi. Jadi itu hanya soal teknis tetapi yang jauh lebih substansi, apakah kita akan tetap besok ini ingin menaikkan kelas bangsa kita ini, atau akan tetap kita menjadi kelas bangsa yang kemarin gitu. Saya tidak mengatakan bahwa panggung konser itu tidak penting, tetapi bagi saya selevel Indonesia sebagai hari ini G20 ya, kemudian negara kita sudah negara leading sebagai negara yang diperhitungkan di kawasan gitu. Tapi kalau masih kampanyenya model-model begini, kan kita mau ditaruh mana wajah kita? Malu juga gitu. Nah, yang ketiga adalah Mas Uki, menurut saya Pak Ugua, coba tunjukkan sama saya, sudah banyak negara demokrasi di dunia, tidak ada yang melarang kampus itu tempat untuk kampanye, nggak ada. Itu diskursus yang menjadi penting dan itu sangat center excellent gitu. Jadi itu pusatnya peradaban. Sumur pikiran gitu loh. Jadi saya tidak melihat itu. Bahkan di Amerika sudah ratusan tahun mereka kampanye di kampus. Nah, tiba-tiba kok di Indonesia kita katanya ngaku negara yang maju, negara yang akan leading sebagai negara penentu di kawasan, tiba-tiba kampanye nggak bisa masuk ke ke ruang gerak kita, nggak masuk kepada panggung ekosistem pendidikan. Padahal pendidikan perguruan tinggi tadi adalah sebagai sumber leadership nasional juga. Lahirnya kepemimpinan gitu. Jadi menurut saya sangat aneh sih sebetulnya ketika kita berbicara tentang bagaimana kita ingin menaikkan level demokrasi kita, kemudian kita ingin menaikkan kualitas indeks demokrasi kita kan. Kita ingin bagaimana pemimpin yang betul-betul tidak hanya jual kecap ya, tetapi ini pemimpin yang betul-betul punya pikiran, punya narasi, punya alasan untuk membangun, untuk memimpin. Jadi menurut saya kalau misalnya tadi fasilitas yang dilarang, tetapi untuk kampanye tidak dilarang gitu. Tiba-tiba kok seolah-olah kemudian penerjemahan bahasa bahwa menggunakan fasilitas negara, pemerintahan, tempat ibadah dan pendidikan, tetapi kemudian tidak serta-merta kemudian melarang untuk kampanye di kampus gitu. Karena di Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 di Undang-Undang Pemilu sebetulnya kan itu masih debatable itu sampai sekarang. Sama saja dengan undang pilkada itu Pak Ugua. Mau dipilih langsung atau tidak. Yang langsung itu bisa diterjemahkan macam-macam gitu. Bisa dipilih, bisa tidak kan gitu. Baik Bang Pangi. Tapi kalau misalnya ngomongin soal nantinya akan kampanye di lingkungan kampus, kira-kira kalau dari segi anggaran apakah lebih murah dibandingkan kampanye secara di lapangan Pak Ugua? Tapi jangan dijawab sekarang, kita akan jeda sejenak tetap di Kabar Nusantara. Masih dengan Pak Hugua dan juga Bang Pangi. Pak Hugua ini bisa menjamin atau berani nggak kalau misalnya Bapak disuruh menandatangani fakta integritas bahwa nantinya ini kampanye di kampus ini berjalan dengan lancar, jujur, adil, dan juga tidak menghasut demi kedudukan yang ingin dicapai? Iya, jadi kan saya katakan tadi di awal bahwa nanti akan diatur oleh PKPU dan Perbawaslu. Ya. Sejauh ini bagaimana Pak perjalanan untuk PKPU dan Perbawaslu? PKPU dan Perbawaslu kan ini kan banyak ya. Yang ada sekarang kan kami baru atur yang berkaitan dengan pentahapan. Nanti pada saat sebelum kampanye pasti keluar PKPU maupun Perbawaslu berkaitan dengan teknik kampanye. Oleh karena itu maka sekali lagi saya meyakini bahwa kalau itu yang dimaksud dengan integritas perguruan tinggi, maka di PKP itu harus dijelaskan, ditegaskan bahwa kampus-kampus di seluruh Indonesia, ya nanti ya bunyi teknisnya ini kira-kira. Intinya diberikan kesempatan untuk mengundang para calon, ya
dengan catatan kira-kira seluruh partai politik dikasih porsi, diundang semuanya. Jangan ada di anatrikan. Kalau persoalannya tidak hadir itu urusan lain. Oke. Semua calon pemimpin, eksekutif maupun legislatif berikan kesempatan yang sama. Jadi proses menalar cara pandang pemimpin itu selesai di kampus. Bukan berarti lalu hanya di kampus. Bukan berarti lalu karena murahnya misalkan atau mahalnya itu, bukan. Tapi di kampus penting, tapi juga di masyarakat penting. Oke. Oleh karena itu maka menurut saya demokrasi kita naik satu kelas. Ya, kampus dinormalkan kembali untuk ikut serta di dalam memahami dan dalam tanda kutip ya, memberikan cara pandang, kemudian argu apapun kepada seluruh calon pemimpinnya yang selama ini kan di kampus seperti tabu barang ini. Padahal undang-undang dimungkinkan. Tapi sekali lagi bahwa kenapa masih tabu saat itu, karena ekosistem partai politik kita pada saat itu memang seperti itu. Oke. Nah sekarang kan sudah jauh berkembang. Oleh karena itu maka kampanye di perguruan tinggi sama pentingnya dengan kampanye di ruang publik, di masyarakat. Oke. Kalau Bang Panggi sendiri, apa langkah preventif atau regulasi apa yang sekiranya diperlukan dalam hal ini kalaupun nantinya kampanye di kampus ini diizinkan? Iya Mas Uki dan Pak Ugua, bahwa kalau misalnya ini memang sekarang kampanye di kampus dilarang, nah kenapa tidak gitu? Untuk kita coba untuk bagaimana membangun diskursus di kampus untuk membuka ruang ini. Nah artinya hari ini kan kalau misalnya KPU sudah punya narasi seperti itu, tinggal Komisi 2 juga punya, kita ingin lihat bagaimana ini kan testing the water, saya lihat cek ombak yang dilakukan Mas Hashim Asyari kan, bagaimana respon publik. Ini akan memicukan polemik pasti, kemudian pro kontra udah pasti. Tetapi kalau kita saya berpikir ingin berpikir jernih melihat persoalan ini, karena saya dulu pernah juga jadi ketua BEM di Universitas Andalas. Saya mengundang calon wali kota waktu itu tahun 2008 atau 2007 waktu itu. Saya sempat juga menuai pro dan kontra dan perdebatan yang panjang, bahkan ada yang diusir gitu calon wali kotanya itu ke luar kampus. Tapi kemudian mahasiswa memahami ketika saya diskusi dengan PHP ya, Perhimpunan Pengenalan Hukum dan Politik, mahasiswa lain sebenarnya nggak ada yang salah sebenarnya kita. Ketika mereka sudah datang ya menyampaikan visi, pikiran, apa yang dimaksud kampanye gitu. Kalau kampanye kemudian mengubah mempengaruhi, itu kembali kepada mereka. Siapa yang akan mereka pilih? Kita bukan dalam rangka mempengaruhi itu, tapi kita hanya memberikan frekuensi politik yang paling pas bagi mereka, informasi yang cukup, sehingga mereka punya frekuensi yang cukup, informasi yang cukup. Akhirnya pada hari hanya mereka bisa menentukan pilihan politiknya itu clear dengan dialektika, disebut ya istilahnya tuh ya diskursusnya tidak dialektika yang biasa gitu. Jadi mereka sangat hati-hati betul nanti untuk memilih calonnya. Karena mereka sudah disuguhkan dengan varian menu yang sangat tersaji dengan baik. Sehingga mereka tidak hanya melihat penampilan good looking saja, hanya melihat karena pakaiannya atau hanya karena banyak balihonya, spanduknya di jalan, atau karena tadi isi tasnya tadi. Tetapi memang ketika mereka waktu itu mahasiswa senang. Akhirnya kita jadi tahu loh Pak, ini kayaknya ini lebih cocok. Itu kembali kepada mereka siapa yang akan mereka pilih gitu. Tetapi di dalam demokrasi deliberatif bahwa pengambilan keputusan itu harus dengan penuh kehati-hatian, sehingga kita berharap Pak Ugua jangan sampai pemilih itu memilih kucing dalam karung, salah pilihannya, tidak punya preferensi yang cukup. Bahkan kalau ke hasil survei Voxpol misalnya kita tanyakan, kapan ibu bapak akan memutuskan pilihan politik? Mereka menunggu masa kampanye. Ketika menunggu masa kampanye, mereka nggak dapat suguhan vitamin yang cukup untuk melihat siapa yang layak gitu, yang cocok mereka akan pilih. Sehingga sampai hari H-1 mereka juga nggak punya pilihan. Sampai akhirnya menunggu, kapan Bapak memutuskan pilihan? Menunggu bantuan uang dan barang katanya. Karena mereka nggak dapat suguhan dari dialektika, pikiran, narasi. Mereka tidak melihat visi capres itu, CV dari visi yang tadi diuji di kampus tadi nggak ada. Visi yang bupati, wali kota, kepala daerah, visi dari presiden, visi dari partai politik yang diuji di perguruan tinggi, itu kan menjadi
kekayaan yang luar biasa, menjadi frekuensi politik informasi yang cukup bagi mereka, sehingga pada hari hanya mereka sudah punya pilihan. Mereka tidak lagi menjadi undecided voters. Oke. Yang hari ini menjadi, maksudnya tidak tahu apa yang mereka akan pilih. Akhirnya yang menjadi penentu mereka memilih siapa yang ngasih uang, siapa yang paling ngasih banyak, siapa yang ngasih uang paling terakhir. Itu yang mereka pilih. Kenapa? Karena memang mereka nggak memahami itu gitu. Oke, Bang Wangi. Mungkin terakhir berarti ini langkah positif dari Ketua KPU untuknya bagaimana mewacanakan kampanye di kampus. Terakhir Pak Hugua, Ya. mungkin? Ya, jadi saya kira kalau kita lihat dalam data statistik ya, sebetulnya kaum milenial dan kaum pemuda ini sebetulnya menduduki posisi 60% dari seluruh penduduk Indonesia. Artinya apa? Memang terjadi perubahan situasi sehingga dengan dibenarkannya atau diperbolehkannya atau dimuluskannya ya, diperbolehkan sudah lama. Cuma kan debatable barang ini. Karena undang-undangnya jelas tadi di pasal 280 itu. Sekali lagi ini kan akan diatur di PKPU dan di Perbawaslu teknik implementasi dari undang-undang itu. Nah, saya percaya bahwa memang ini harus dimuluskan. Ini harus dimuluskan masuk ke kampus. Karena apa? Penduduk Indonesia 60% tadi ini adalah kelompok-kelompok yang 40 tahun ke bawah ya. Kira-kira begitu. Ya, yang mereka ini ada di dalam dunia perguruan tinggi mayoritas. Oleh karenanya karena mereka ini pemuda inilah agen inovator. Ya, sebagaimana kata Bung Karno, kalau Anda berikanlah saya 100 orang tua, maka saya bisa cabut Gunung Semeru dari akarnya. Oke. Tapi berikan saya 10 pemuda, niscaya akan kugoncang dunia. Betapa pentingnya mereka ini diberikan pemahaman tentang bagaimana visi misi pemimpin. Sehingga mereka begitu berpengaruhnya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga siapapun pemimpin yang terpilih ke depan adalah pemimpin yang karena kredibilitasnya, integritasnya, bukan karena isi tas, bukan karena baleho yang rame, bukan karena kemampuan TikToknya yang hebat, bukan karena di sosmed yang hebat saja, tetapi cara pandang dia karena bicara pemimpin, bicara kemajuan, bicara ekonomi, bicara segala ekosistem apa saja sangat tergantung pada pemimpinnya. Oke. Innamal a'malu binniyat sebagai hadis penutup terakhir. Oke. Kemajuan sebuah daerah, kemajuan suatu bangsa sangat tergantung pada niat pemimpinnya. Pemimpin sangat menentukan maju dan tidaknya satu kawasan, satu bangsa dan negara. Anggaran kalau di pendidikan lebih sedikit mungkin juga Pak? Enggak juga? Apa itu? Anggaran kalau kampanye di pendidikan lebih sedikit atau enggak? Tapi sama aja? Pasti murah. Oke. Karena dia punya Lingkupnya hanya area segitu. kecil, masuk di orang yang tidak gampang dibayar, ya. Tetapi idealismenya tinggi dan dampaknya kepada bangsa dan negara keren. Kita tunggu pastinya Pak Hugo di Komisi 2 bagaimana Perbawaslu dan juga PKPU-nya nanti didorong teknisnya seperti apa. Bang Pangi terima kasih sudah hadir di Kabar Nusantara. Ini adalah akhir dari Kabar Nusantara episode hari ini. Terima kasih juga Pak Hugo, anggota Komisi 2 dari fraksi PDI Perjuangan Daerah Pemilihan Sulawesi Tenggara. Saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.